Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 7. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, ya. Pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan kembali berkaitan dengan tugas pelajaran Al-Quran Hadis yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, saya menugaskan kalian untuk mengerjakan ulangan harian. Waktu itu tugasnya halaman 19 sampai 23. Namun ternyata ada yang belum mengumpulkan. Ini penting ya. Ini untuk nilai harian kalian, untuk menambah nilai harian kalian. Tugas-tugas ini untuk menambah nilai harian. Jadi yang belum mengerjakan nanti nilai hariannya akan kurang dan sulit untuk membantu nilai ulangan akhir. Oleh karena itu, ketika setiap guru menugaskan kalian dengan tugas, itu dikerjakan. Jadi tugasnya waktu itu minggu yang lalu saya tugaskan kelas 7 untuk mengerjakan ulangan harian halaman 19 sampai 23 dan dikumpulkan. Cuma dikumpulkannya ini bukan buku LKS-nya. Sekali lagi tolong dengarkan, simak baik-baik. Yang dikumpulkan itu bukan buku LKS-nya. Yang dikumpulkan itu fotokopi dari buku LKS halaman 19 sampai 23. Jadi yang difotokopi itu hanya ulangan harian. Dalam tugas ini yaitu yang difotokopi halaman 19 sampai 23. Setelah difotokopi baru dikerjakan dan diserahkan ke sekolah. Jadi bukan buku LKS-nya ya, tapi difotokopi dahulu buku LKS-nya yang dijadikan tugas halaman berapa, itu yang difotokopi, dikerjakan, baru diserahkan fotokopi dari buku LKS halaman tugas yang ditugaskan, bukan buku LKS yang dikumpulkan. Ya, kalau buku LKS dikumpulkan, nanti kalian belajarnya bagaimana? Ya, bukunya dikumpulkan, bagaimana belajarnya? Makanya difotokopi dahulu tugasnya, ya, baru dikumpulkan. Ya, itu mengenai tugas pertemuan sebelumnya yang ternyata ada yang belum mengumpulkan. Hati-hati, ini penting tugas-tugas ini untuk menambah nilai harian. Jadi kalau nilai ulangan akhirnya akhir semester nanti barangkali kurang, bisa ditambah dengan nilai ulangan harian. Karena itu tugas-tugasnya dikerjakan. Hari ini kelas 7 kita akan melanjutkan membuka buku LKS-nya halaman 26. Buku LKS-nya halaman 26 yang berjudul Kekuasaan dan Rahmat Allah. Judulnya apa, Nak? Kekuasaan dan Rahmat Allah. Di halaman 26 ada beberapa gambar
Ada beberapa gambar. Yang pertama itu tentang keindahan alam. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dari gambar itu kalian lihat Allah menciptakan alam ini. Dengan rahmatnya juga Allah menciptakan alam ini. Kemudian juga ada tata surya, ya. Peredaran matahari, bulan, bintang itu Allah yang menetapkan sehingga satu sama lain tidak bertubrukan. Ya, kalian mungkin bisa membayangkan kalau bintang-bintang kemudian matahari bertubrukan, itu luar biasa. Ya, itu nanti terjadinya hari kiamat. Kalau sekarang Allah masih memberikan rahmatnya, mengatur itu semua hingga tidak saling bertabrakan. Itu kekuasaan Allah. Allah ciptakan alam ini, gunung, laut, ya, kemudian bulan, bintang, matahari, semuanya Allah ciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sekilas halaman 26 dari gambar yang ada. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita lanjutkan halaman 27. Halaman 27 kita langsung mempelajari. Di situ ada nomor 1 Q dan S. Q-nya Quran, S-nya surat. Quran surat apa yang kita pelajari hari ini? Surat Asy-Syams, ya. Surat Asy-Syams, ya. Jadi bukan Al-Syams, bacanya Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sama-sama kita baca, kalian ikuti di rumah, ya. Saya ajarkan dulu cara membaca surat Asy-Syams ini, halaman 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Ayat pertama wash itu sya, wasyamsi. Kalau si itu sin atau s. Wasyamsi beda. Wasya itu wasyamsi itu sin. Wasyamsi wadduha. Wadduha hak kecil kemudian hak besar. Wasyamsi wadduha. Itu ayat yang pertama. Saya ulang. Wasyamsi wadduhaha. Ayat kedua. Wal qamari. Ini pendek semua. Wal qamari. Kemudian idza, ya idza. Ujung lidah, ujung gigi tempelkan. Idza. Idza talaha. Tala, la-nya panjang, talaha. Jadi bacanya wal qamari idza talaha. Ulangi sama-sama 2 3. Wal qamari idza talaha. Ya. Itu ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Wan nahari, haknya panjang. Wan nahari. Wan nya itu, nunnya itu dipanjangkan dengung karena di atas nun ada tasdid atau ada syiddah. Jadi wan, jangan langsung wan nahari, tapi n-nya itu, nunnya itu dipanjangkan dengung. Wan nahari, haknya panjang. Wan nahari idza
tadi sudah saya sampaikan bukan ija tapi idza. Wan nahari idza jallaha, idza jallaha, jalla panjang, jallaha. Wan nahari idza jallaha, ya, jallaha. Ayat berikutnya ayat keempat. Walaili, walaili ini pendek semua. Wal ada tasdidnya. Walaili, kemudian idza pakai za, idza bukan ija tapi idza. Walaili idza yaghsha, ini pakai sya, yaghshaha. Walaili idza yaghshaha, yaghsha panjang, yaghshaha, yaghshaha. Saya ulang. Walaili idza yaghshaha, yaghshaha. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Wassama, itu maknya panjang ya, 5 harokat atau 5 ketukan. Wassamai, ma panjang ya, dengan kecepatan yang sama. Wassamai wa ma, kemudian wa ma banaha, bana naknya panjang, banaha. Jadi wassamai wa ma banaha. Saya ulang, kita baca sama-sama. Wassamai wa ma banaha. Ayat yang ke-6. Wal ardi, wal ardi, do wal ardi wa ma toha ha. Toknya pendek, haknya panjang dua-duanya. Yang pertama hak kecil, toha. Wal ardi wa ma, maknya panjang. Wal ardi wa ma tohaha, ya. Jadi wal ardi wa ma tohaha, begitu bacanya. Ulangi. Wal ardi wa ma tohaha. Itu ayat 6. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, wa naf, ya, fa, wa naf siu, wa naf siu wa ma, maknya panjang. Wa naf siu wa ma sawwa, sawwa waknya panjang bertasdid, sawwa. Saya ulang. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi begitu bacanya. Wa nafsin, wawunya agak lama idgham biguna. Nanti belajar idgham biguna pelajaran berikutnya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi wa ma sawwaha. Itu ayat yang ke-7. Sekarang ayat yang ke-8. Fa'alhamaha, fa'alhamaha. Yang panjang itu hak yang belakang. Fa'alhamaha, ya. Fa'alhamaha. Hak
A-nya yang panjang yang belakang. Fa'alhamaha, berikutnya cu-nya panjang, fujuraha, A-nya panjang, ju-nya panjang, fujuraha, berikutnya wattaqo. Nah, qafnya ini tanda bacanya mati atau sukun, maka dia memantul. Wattaqo. Kita ulangi ayat yang ke-8. Fa'alhamaha, itu pertama bacanya begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Itu ayat yang ke-8. Sekarang ayat yang ke-9. Ayat yang 9, qad, dalnya pada kata qad, dalnya sukun maka dia memantul. Qad aflaha man, qad aflaha, qad aflaha man, nun mati habis itu ada huruf za, maka dia ikhfa. Man zakkaha, man, nya dilamain, dipanjangin, itu ikhfa. Man zakkaha, ya. Saya ulang. Qad aflaha man zakkaha, za, bukan ja tapi z, zakkaha, ya. Kemudian ayat yang ke-10, waqad, ya. Pertama waqad, dalnya sukun memantul, waqad ada d-nya, waqad qalqalah namanya. Waqad khaba, kha-nya panjang, khaba. Waqad khaba, kemudian man, habis nun mati ada da, makanya ikhfa. Cara bacanya man, panjangin, ya, dipanjangkan. Man, lama. Man dasa, sa-nya panjang. Dasa. Jadi ayat yang ke-10, waqad khaba man dasa. Jadi waqad khaba, kha-nya panjang, waqad khaba man dasa, ya. Itu ayat yang ke-10. Baik, sekarang Bapak ulangi baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Tolong dengarkan dan di rumah dipraktekkan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha. Saya ulang. Wal qamari idza talaha. Ayat berikutnya, wan nahari idza jallaha. Ingat nunnya tasdid dengungkan. Wan nahari idza jallaha. Ayat berikutnya, wal laili idza yaghshaha. Saya ulang.
Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Ayat berikutnya was-samaa'i wa ma banaha. Bana, naknya panjang, banaha. Jadi was-samaa'i wa ma banaha. Ayat berikutnya wal ardi wa ma tahaha. Tahaha wal ardi wa ma tahaha. Ayat berikutnya wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin, wawunya dengungkan dulu, panjang. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, ini kita baru belajar cara membacanya. Selanjutnya nanti pertemuan berikutnya kita akan pelajari arti dan maksud dari surat Asy-Syams. Hari ini cukup sekali ya. Jadi tolong di rumah dibaca, dilancarkan ya. Dibaca, dilancarkan supaya lancar bacanya surat ini. Asy-Syams halaman 27 supaya lebih lancar di rumah dilatih, diulang-ulang. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.